Oke, selamat pagi buat kalian semua. Ini adalah kuliah online pertama untuk akuntansi manajemen. Bapak akan mencoba menerangkan dalam bentuk video ya untuk PowerPoint yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ini sebenarnya cuma summary dari uh, ringkasan buku ya, bacaan kita bersama dalam menjalani perkuliahan ini. Jadi kalau kita sudah membaca bersama di bab 1, judulnya tentang The Manager and Management Accounting. Bisa kalian lihat bersama. Bapak hanya mencoba untuk memberikan ringkasan karena kemarin requestnya pengennya video kan. Nah di bab 1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tujuan pembelajaran. Di mana kalau kita lihat salah satunya mulai nomor pertama ya, kita membedakan bagaimana perbedaan antara financial accounting dengan manajemen accounting. Apa sih bedanya financial accounting dengan manajemen accounting? Dua hal yang itu sama atau kalau berbedanya di mana? Kemudian setelah itu kita berusaha memahami bagaimana sih manajemen accounting ini bisa membantu perusahaan untuk membuat sebuah keputusan yang strategis decision. Kemudian yang ketiga ya, describe ya, jadi memberikan deskripsi tentang bagaimana fungsi-fungsi bisnis di tiap value chain itu penambahan value dari set of step dari perusahaan dan dimensi dari performance yang customer harapkan dari perusahaan. Jadi ada dua hal yang penting di sini, bagaimana mendeskripsikan value chain yang ada di tiap-tiap bisnis fungsi bisnis. Kemudian bagaimana mengidentifikasi apa yang kira-kira customer harapkan dari sebuah perusahaan. Next ada 5 step, 5 langkah ketika harus membuat keputusan dan bagaimana role-nya di manajemen accounting. Kemudian ada 3 guidelines manajemen accounting ya untuk mensupport manager, dan understand how management accounting fits into organizational structure. Jadi di mana letak manajemen accounting ini di seluruh level organisasi perusahaan, dan memahami professional ethic. Artinya bagi manajemen accounting itu apa sih professional ethics itu? Untuk dua terakhir Bapak tidak jelaskan di video ini, itu akan menjadi tugas kalian untuk merangkum. Jadi Bapak mulai dengan bagaimana kita membedakan financial accounting dari manajemen accounting. Oke, financial accounting. Dia ya namanya juga financial ya, fokusnya ke financial statement. Jadi dia adalah bagaimana memberikan sebuah report tentang keuangan ya, informasi keuangan, dan selalu ada kayak general accepted accounting. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi bersama. Jadi dan rata-rata itu untuk external parties ya, pihak-pihak luar. Di informasi finansial ini penting untuk investor, government agency, bank, supplier. Makanya itu butuh sebuah prinsip akuntansi yang sama gitu, sehingga informasi finansial yang disampaikan tidak terlalu berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Kemudian manajemen accounting. Dari pengertiannya adalah proses ya, sebuah proses untuk measure, mengukur, menganalisa, dan melaporkan. Nah, yang dilaporkan di sini ada dua nih, finansial, ini keuangan, dan non finansial informasi. Jadi kalau financial information sudah dicakup dalam financial accounting, cuma manajemen accounting ini more than financial accounting. Jadi financial informasi masuk dan non financial accounting juga masuk. Dan apa gunanya ini? Untuk memberikan informasi ya, menolong manajer untuk membuat keputusan. Jadi informasinya yang digunakan oleh manajer ini untuk apa? Ketika mengambil keputusan, develop, communicate, implementing strategi, kemudian coordinate product design,
production, marketing decision, and evaluate company's performance. Jadi sangat penting ya, lebih ke internal perusahaan, bagaimana informasi yang disampaikan oleh akuntansi manajemen itu bisa membantu managers untuk mengembangkan sebuah strategi dan mengimplementasikannya. Dan mengimplementasikannya tentu dia akan butuh mengkoordinasikan resource ya. Dan terakhir harus dicek performance-nya. Kayak manajer plan cek untuk merencanakan, mengimplement dan mengecek, dia butuh manajemen accounting. Jadi informasi dari manajemen accounting ini penting. Dan secara garis besar ini ya perbedaan financial management dan manajemen akuntansi dilihat dari purpose of information. Jadi tujuan dari informasi ini, manajemen accounting menolong manajer membuat keputusan untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan financial accounting lebih ke melaporkan ya, mengkomunikasikan lah informasinya itu lebih keluar organisasi financial position kepada investor, bank, regulator. Jadi lebih ke external side, sedangkan manajemen accounting lebih ke internal side. Makanya di sini lihat primary usersnya lebih ke manager of organization, lebih ke manajer yang ada di organisasi itu, manajemen accounting, sedangkan financial accounting lebih ke eksternal tadi. Terus fokus dan emphasis, jadi dia lebih menekankan pada future ya kalau manajemen accounting. Jadi dia lebih ke ya, strategic decision tadi, ketika sudah ada informasi tentang masa lalu, dia harus bisa menyiapkan ke depannya seperti apa ketika kita tahu ada informasi seperti itu. Sedangkan financial accounting lebih ke past oriented, jadi lebih ke apa ya, evaluasi atau hal yang telah terjadi. Telah terjadi 2016 dilaporkan di 2017 gitu. Jadi kebalik ya, fokus dan emphasis-nya. Manajemen accounting lebih ke future, sedangkan financial accounting lebih ke past, kejadian yang lalu. Dan rule of measurement and reporting. Nah, ini tadi kalau manajemen accounting dia tidak terlalu harus mengikuti general accepted accounting principle ya, GAP, tapi lebih ke cost benefit analysis. Sedangkan financial statement sendiri ya dalam menyiapannya memang harus tunduk dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum ya. Bahkan ada certified by external independent auditor, jadi dia lebih rigid lah, lebih ada aturannya gitu, fix gitu aturannya. Sedangkan di manajemen accounting ya lebih fokus pada bagaimana membuat informasi yang bisa membantu analisa terkait dengan cost benefit analysis. Nah, time span and type of report. Nah, kalau financial accounting udah jelas ya, tiap tahun harus ada, terus quarterly juga ada, dan apa namanya, harus ke semua perusahaan ya. Sedangkan kalau manajemen accounting itu bisa sangat besar time span-nya, mulai dari 15 sampai 20 tahun, jangka panjang gitu, atau bahkan tiap jam gitu. Tiap jam sampai ke jangka panjang. Jadi benar-benar time span-nya luas gitu. Karena memang dia disiapkan untuk berbagai macam departemen. Jadi nggak harus satu company secara utuh. Mungkin departemen ini butuh informasi manajemen yang jam-jaman, sedangkan departemen lebih besar, lebih strategis, mungkin lebih ke future 5 tahunan, 10 tahunan gitu. Jadi secara time span sangat luas ya manajemen accounting, sedangkan financial accounting fix tahunan, bahkan dibagi jadi quarterly. Nah, behavioral implication, implikasi dari apa? Behavioral, ya, oke. Ini didesain, manajemen accounting ini didesain untuk memberikan pengaruh ya perilaku manajer dan employees. Jadi implikasi perilakunya itu dengan ada manajemen accounting itu lebih ke dalam ya, manajer dan employee. Sedangkan di financial accounting report economic event but also influence behavior because manager compensation is often based on the report financial result. Dia itu menggerakkan apa namanya, behavioral dari manajer itu berbeda. Kalau ini lebih kepada karena tentunya kalau ada keuntungan lebih itu menjadi haknya manajer sebagai kompensasi. Jadi lebih ke mempengaruhi tindak tanduknya manajer itu karena kompensasi finansialnya. Sedangkan ini
memang secara desain diproses lebih ke mempengaruhi dari perilaku manajer dan employees itu pada saat prosesnya belum ada hasil, tapi saat proses dengan manajemen accounting bisa memberikan influence terhadap perilaku manajer ya. Misalnya target bulanan dari jualan marketing gitu kan, ketika tidak tercapai pastinya akan ada punish, sedangkan kalau tercapai ada reward gitu kan di level yang lebih pendek gitu waktunya, bisa mingguan ada manager of the month gitu kadang-kadang juga. Jadi perilakunya dipengaruhi dengan manajemen accounting itu lebih apa ya, nggak cuma masalah duit gitu, nggak cuma masalah ketika dapat untung baru dapat kompensasi, tapi bisa juga dari hal-hal terkait dengan performance dia selama melaksanakan tugasnya. Oke, next kita akan lanjut ke bagian kedua. Oke, untuk bagian 2 sekarang bagaimana akuntansi manajemen dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang strategis. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang bisa menjelaskan bagaimana manajemen accounting, informasi yang diberikan oleh manajemen accounting ini bisa membantu manajer dalam memformulasi sebuah strategi. Pertama ya, who are our most important customer and what critical capability do we have to be competitive and deliver value to our customer. Jadi informasi yang penting tentang kompetitif dan deliver value. Apa yang membedakan perusahaan kita dengan kompetitor kita? Misalnya kayak Toyota ya, di buku itu dibilang di Toyota itu dia bisa mendesain sebuah pabrik yang sangat fleksibel ya, sehingga cepat mengikuti selera dari customer. Sebagai contoh kayak kemarin dia sempat kalah sebentar ya Avanza ketika ada expander muncul, tapi nggak beberapa lama dengan kecanggihannya Toyota bikin pabrik ya, dia bisa facelift ya Avanza, kita bisa nyalip lagi dengan si expander. Jadi kebayang kalau banyak pabriknya tidak didesain dengan kecanggihan yang ada di pabriknya Toyota ya, dia kompetitif dalam bagaimana mendesain sebuah pabrik mobil, pasti akan sangat susah untuk mengejar desain expander yang sangat memukau saat itu. Sekarang buktinya udah kembali lagi tuh Avanza jadi mobil terbanyak dibeli di Indonesia. Terus what is the bargaining power? Nah, ini kadang-kadang kita harus hati-hati juga dengan bargaining powernya customer ya. Jadi bagaimana posisi kita dengan customer. Kalau di buku itu dibilang Kellogg's ya, Kellogg's itu dia brandnya bagus, jadi customer dikasih harga yang mahal pun dia mau gitu, karena dia punya bargaining power bahwa produk gua bagus loh, beda loh dengan produk yang lain, makanya wajar kalau dicas mahal. Sama lah kayak produk kesehatan gitu, yang misalnya jus yang alami atau cuman sekarang nih kopi ya, banyak kopi, ada yang murah, ada yang mahal, ada kopi yang berani kayak Starbucks, bargaining powernya tinggi dengan customer sehingga dia berani ngecas lebih dari produk yang ya sama-sama kopi padahal gitu ya. Jadi informasi seperti itu yang bisa memberi manajer untuk memformulasikan strategi yang ada, mau berani naikin harga atau enggak sesuai dengan bargaining kita terhadap customer. Kemudian bargaining power of suppliers. Nah ini kejadian ketika Dell ya, Dell sebagai produsen laptop dia harus deal dengan supplier, terutama Intel sebagai prosesor, terus Microsoft sebagai softwarenya. Karena tanpa itu dua supplier utama itu, dia harus berhati-hati dengan bargaining powernya, jangan sampai nggak pas gitu informasi yang sampai, sehingga produk yang dihasilkan juga nggak bisa kompetitif secara harga di market. Kemudian substitute product. Substitute product ini penting ya, informasi tentang substitute product. Jadi dengan mempelajari produk yang ada di pasaran, Hewlett Packard ada bikin printer yang bisa compete ya. Ketika dia ada substitute produknya apa ya, kalau nggak salah semua printer lah. Dulu zaman awal nggak ada printer yang isi ulang, itu kan dari printer awal nanti dibawa ke bengkel ditambahin tinta gitu ya, refill gitu.
Tapi sekarang udah ada yang melihat, wah daripada nggak resmi itu mending gue resmiin. Jadi substitute produk yang tidak resmi itu bahkan ada produk resmi yang memang bisa diisi ulang gitu. Itu salah satu bentuk munculnya informasi dari nggak cuma profit loss dari sebuah proses bisnis, tapi dia ada non finansial informasi bahwa ada selera pasar yang baru loh, mereka lebih suka tinta isi ulang daripada beli tinta asli yang mahal-mahal itu, makanya dibikin yang sistem refill yang resmi gitu. Kemudian ada pertanyaan tentang will adequate cash available to fund the strategy or will additional fund need to be raised. Ya, ketika sebuah decision membutuhkan ini perlu pembiayaan atau tidak. Kadang-kadang kan sebuah perusahaan kalau ingin besar itu harus ada pembiayaan ya, kayak Procter & Gamble ini dia akhirnya bikin surat utang ya untuk mengakuisisi Gillette potong itu. Ya sama, ketika perusahaan mau membuat keputusan apakah mencaplok sebuah perusahaan, dia harus punya informasi juga apakah cukup duitnya nggak. Kalau nggak cukup duitnya, how to-nya ya itu dari sisi akuntansi manajemen akan memberikan insight ya bagaimana kondisi kecukupan kas untuk melakukan sebuah strategic decision. Oke, itu beberapa contoh ya bagaimana akuntansi manajemen dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang strategis. Oke, kita lanjut ke analisa value chain dan supply chain dan key sukses faktornya. Nah, di sini kita harus bisa melihat bahwa akuntansi manajemen itu harus melihat tiap divisi itu memberikan value seperti apa. Jadi kalau untuk menghasilkan pasti terakhirnya customer ya. Sehingga kalau dilihat secara value chain-nya mulai dari R&D dulu, sebuah produk itu harus pasti mulainya dari R&D. Kemudian didesain produknya untuk proses, setelah desain selesai ada istilahnya apa ya? Prototype gitu, prototype siap produksi. Nah, ini ada beberapa value chain, jadi tiap level ada value tambahan, terus sudah ada produksi, marketing, dipasarkan, didistribusi sampai diterima di after sales. Masing-masing punya value tambahan. Nah, itu informasi itu harus jelas. Tiap divisi ini kira-kira apa aja added value-nya dari tiap proses ya, sehingga dihasilkan sebuah produk jadi yang bisa dipotong-potong itu, mana berapa persen di R&D, berapa persen di desain, marketing habisin berapa, sampai after sales seperti apa. Ini menjadi penting. Kemudian supply chain ya, contohnya di sini Coca-Cola ya, namanya juga perusahaan besar, dia sangat concern dengan siapa saja suppliernya mulai dari bahan baku, terus ada di pabrik konsentrat, jadi nggak langsung ke bottling company-nya. Bottling company itu ternyata dari konsentratnya masuk, terus non konsentratnya masuk, dibikin di bottling company. Nah, berarti kan ada supply chain yang bergeser ya, kemudian didistribusikan retail, baru final consumer. Jadi dari analisa value chain dan supply chain ini, manajemen akuntansi ini bisa memecah-mecah tiap divisi ya, dan menjadi key success faktornya kalau bisa tiap tahapan, tiap rantai itu selalu ada cost efisiensi, selalu dijaga kualitasnya, timingnya, selalu berinovasi, dan kalau bisa sustainability-nya dijaga. Nah, kenapa itu penting ya tadi, key success faktornya untuk memberikan sebuah produk yang selalu pas dengan customer, pas dia butuh dia ada, tapi dengan biaya produksi yang selalu efisien, sehingga dari situ kan muncul profit yang sustain ya, seperti itu. Jadi di sini analisa value chain dan supply chain ada 5 key success faktornya, namanya cost efficiency, quality dari sebuah produk, timely-nya, inovasi, dan sustainability. Oke, ada 5 langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam contoh disebutkan bahwa langkah pertamanya identify the problem and
selalu ada apa masalahnya, terus ada ketidakpastian. Jadi kalau umpamanya sebuah newspaper company ya, dia tuh ada problem, dalam artian dia mau naikin harga jual korannya atau harga jual iklan dalam korannya. Ini dua hal yang harus dia putuskan, jadi ada ketidakpastian. Nah, makanya manajernya akan meminta tolong kepada, pertama ketika ngomongin harga, naikin harga koran, berarti dia harus nanya sama sales manajernya kira-kira seperti apa. Kan dia harus butuh obtain information ketika tidak ada ketidakpastian. Yang pertama ya, problemnya dua nih, naikin harga koran atau harga iklan nih. Nah, untuk itu step 2-nya cari dong informasi tentang dua hal ini. Kalau naikin harga koran kira-kira gimana nih, naikin harga iklan per page kira-kira gimana. Nah, itu dua manajer yang berbeda, tanya sales manager, satu lagi tanya manajer iklannya yang mencari potensial iklan di kabar tersebut. Kemudian setelah mendapat informasi, barulah bisa kita membuat kayak memprediksi kira-kira ke depan seperti apa ya kalau kita naikin di harga koran. Kayaknya informasinya tidak terlalu favorable karena orang pasti melihat, wah apa yang harga koran naik yang koran yang lain nggak naik. Sedangkan harga iklan kayaknya masih bisa lebih masuk akal. Jadi harus memprediksi nih, kira-kira kalau naikin berapa persen advertising dapat income berapa ya, dengan asumsi bahwa itu worth it untuk naik. Jadi misalnya yang dijual adalah koran kami lebih berkualitas dengan desain yang baru, kolom yang lebih berkualitas, dijamin nanti lebih banyak yang lihat iklannya, sehingga menjadi proposition bahwa itu wajar naik harga iklannya di koran itu. Nah, setelah bisa memprediksi dengan informasi yang ada ya, kira-kira naik segini dapat berapa, itu harus dibuat keputusan dari alternatif yang ada. Kalau di sini alternatif yang ada berarti di akhirnya keputusannya adalah daripada naikin harga koran, lebih baik naikin harga iklan per page di koran itu. Nah, hal yang penting setelah itu tadi kan planning ya. Sudah planning, yang penting adalah bagaimana mengimplementasi keputusan tadi, mengevaluasi performanya dan belajar dari hasilnya. Nah, pasti untuk mengimplementasi sebuah decision itu kita butuh waktu ya untuk melihatnya seperti apa. Dan ini contohnya harus ada budgetnya lah, harus ada budget, berarti ada planning. Kita budgetkan kira-kira revenue-nya berapa dari koran yang dijual. Kalau nggak salah ditargetkan pengen menjual 5.000 koran dengan rata-rata $5.200 per iklan gitu ya. Ternyata pas dievaluasi jumlah koran yang dijual itu kurang dari budget dan rata-rata harga iklannya juga kurang. Nah, itu bisa menjadi informasi ya. Jadi akuntansi manajemennya itu dari informasi yang ada itu kita lihat kira-kira seperti apa ini, apakah salah di marketingnya sehingga belum bisa menjual dengan harga yang pas, atau ada diskon yang selalu ditawarkan untuk iklan yang mereka jual, mereka minta masih diskon itu kepada yang memasang iklan. Nah, sebagai evaluasi ya, performance seperti apa, apakah di sales force-nya atau di mana, atau memang selera pemasang iklannya yang sensitif. Ternyata kenaikan harga tadi mempengaruhi keputusan mereka untuk memasang iklan atau tidak. Nah, dari sana bisa learn dalam arti mempelajari ini kira-kira gimana nih, sehingga bisa diambil lagi, balik lagi ke feedback keputusan ke depannya. Nah, ini 5 langkah yang sangat penting ya, bagaimana membuat sebuah strategic decision dengan informasi-informasi yang ada. Terus peran akuntansi manajemen di sana seperti loops ya. Jadi dari mengidentifikasi uncertainty,
mengambil sebuah informasi untuk memperkecil ketidakpastian itu, kemudian memprediksi kira-kira apa yang terjadi di masa depan. Nah, ya mau nggak mau harus memilih alternatif kan. Nah, cuma ketika sudah dipilih harus disiapkan bagaimana mengimplementasikan pilihan tersebut, mengevaluasi performanya, dan kalau memang tidak terlalu sesuai dengan budget, berarti harus ada hal yang di improve, yang di learn, yang belajar untuk membuat bisnis ini sustain. Karena tanpa belajar dia nanti nggak tahu ternyata keputusan itu salah, lama-lama sudah terlambat, udah nggak ada yang iklan lagi gitu. Ya pasti reviewnya blok. Nah seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita membicarakan tentang guidelines sebagai kunci dari akuntansi manajemen ya. Hal-hal yang menjadi acuan kunci utama dari akuntansi manajemen. Ada 3 ya, employee cost benefit approach. Jadi selalu akuntansi manajemen ini membantu setiap keputusan dengan pendekatan cost dan benefit. Sebagai contoh, ketika penerapan sebuah sistem baru ya, IT sistem yang baru membantu sebuah perusahaan bekerja lebih produktif, tentu dari segi cost akan sangat mudah dengan catatan finansialnya ada tuh costnya berapa. Cuman benefitnya kan susah diukur, sehingga disitulah masuk akuntansi manajemen bagaimana lebih produktif. Benefit kan lebih produktif, mengkuantifikasikan benefit dengan cost sehingga bisa dijadikan sebagai pembanding gitu. Instalasi dari sebuah sistem baru benar-benar memberikan benefit nggak sih untuk produktivitas perusahaan. Kemudian kunci yang kedua adalah recognition terhadap perilaku dan teknikal. Jadi kalau secara teknikal mungkin mudah ya, ada budget, ada realisasi, technically tercapai atau tidak. Kemudian secara frekuensi performance, weekly, monthly performance bisa dilihat secara teknikal. Cuman kalau terhadap perilaku itu ya namanya manajemen harusnya fokus pada how to manage people, mostly tentang manusia ya, bagaimana perilaku manusia itu. Jadi kalau ada hal-hal teknikal yang tidak tercapai itu mungkin kita harus melihat tidak fokus kenapa dia tidak perform, tapi kita lakukan juga informasi secara manajemen, kira-kira ini orang kenapa nggak perform, dia harus diberikan insentif apa supaya perform. Hal-hal seperti itu ya. Jadi nggak cuma angka finansial bahwa tidak sesuai target, secara teknikal dia tidak, weekly tidak bagus, tapi manajemen harus juga melihat informasi secara perilaku pegawainya, apakah mulai bosan atau penat atau seperti apa, sehingga perlu intervensi tertentu di perilaku juga. Kemudian use different cost for different purpose. Nah, akuntansi manajemen itu melihat cost itu berbeda ya dengan financial management. Jadi kalau punya secara finansial, contohnya kalau ada produk baru launching, ada iklan televisinya gitu ya, biaya iklannya harus dilaporkan sebagai biaya di tahun finansial itu. Cuman kalau seperti itu kan kasihan manajer yang launching, yang mendesain produk baru itu, seolah biaya itu jadi besar banget. Padahal kalau kita yakin bahwa produk baru itu punya masa manfaat yang lebih panjang gitu, seharusnya biaya televisinya tadi bisa diamortisasi juga, sehingga lebih memberikan insentif bagi manajer-manajer untuk membuat sebuah produk inovatif baru yang bernilai tambah gitu. Jadi bisa kebayang kalau umpamanya gara-gara dia kan kerja buat produk baru, cuman gara-gara iklan televisi seolah-olah kerjaannya dia tuh costly banget di tahun dia launching, padahal masa manfaatnya produk launching ini kan bisa 3 tahun gitu, kayak HP sekarang kan 3 tahun sekali mungkin ganti gitu ya. Berarti nggak fair kalau dia di tahun pertama secara manajemen internal seolah-olah itu menjadi cost dari produk dia. Jadi lebih fair mungkin dibagi rata 3 tahun gitu. Sehingga bisa kelihatan tuh dari inovasinya dia dengan cost iklan gitu kan, perusahaan dapat benefit berapa, sehingga kompensasinya untuk tahun ketika launching produk baru itu buat si manajernya punya insentif untuk membuat produk-produk yang inovatif.
Oke, kira-kira seperti itu dari Bapak. Kemudian untuk 2 tujuan pembelajaran lainnya, silahkan kalian summarize sendiri dan submit di kuis yang akan Bapak siapkan. Oke, terima kasih.